Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mulai pelajaran minggu pertama. Semoga kita semua bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Teks berita, apakah kalian tahu apa itu berita? Berita adalah suatu informasi atau suatu teks yang didasarkan pada fakta. Lalu, bagaimana kita tahu kalau itu adalah fakta? Caranya sangat mudah. Yang perlu kita pahami dalam teks berita ada prinsip yang namanya 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? W pertama yang dimaksud adalah what, yang artinya adalah apa. Who, siapa. When, kapan. Where, di mana. Why, mengapa. Dan satu hanya adalah how, bagaimana. 6 pertanyaan ini sangat penting kita ketahui di dalam berita. Ketika kita mengetahui berita di internet, di koran, di TV, dimanapun kita tahu berita adalah berita, kita harus menanyakan apa isi berita itu, siapa yang dikabarkan dalam berita itu, kapan terjadinya berita itu, di mana tempat terjadinya berita itu, mengapa kejadian di dalam berita itu bisa terjadi, dan bagaimana jalannya berita itu, kejadian di dalam berita itu. Di situ pada akhirnya kita punya kesimpulan bahwa dari apa, dari siapa, dari di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, kita akhirnya bisa mengetahui secara lengkap bahwa isi yang ada di dalam sana adalah fakta, bahwa benar-benar terjadi. Misalnya kalau kita lihat di dalam berita ada kebakaran di suatu tempat, apa yang dikabarkan di dalam berita itu bisa kita jawab dengan yang terjadi adalah kebakaran. Lalu pertanyaan siapa itu mungkin akan mengarah kepada siapa yang menyebabkan kebakaran, atau bisa jadi siapa yang memadamkan kebakaran, atau bahkan siapa yang menjadi saksi di dalam kebakaran tersebut. Lalu pertanyaan di mana? Di mana kejadian tersebut terjadi? Mungkin di pasar, atau di satu rumah warga yang akhirnya menyebar ke banyak rumah lainnya, dan lain-lain. Lalu pertanyaan kapan kejadian itu terjadi, kapan kebakaran itu terjadi, bisa jadi disebutkan di dalam tanggal. Jadi misalnya 18 Juli tahun 2000 berapa. Jadi memang kita bisa tahu bahwa kapan ini terjadinya. Lalu mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Misalnya seorang warga dalam rumahnya lupa mematikan kompor sehingga menyebabkan kebakaran, atau bisa jadi karena konslet listrik dan lain sebagainya. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana itu lebih kompleks daripada mengapa, karena dari bagaimana kita menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, kenapa akan bisa terjadi. Lalu bisa jadi bagaimana itu mengarah kepada
apa yang kita sebut dengan solusi. Lalu bagaimana agar kebakaran ini tidak terjadi lagi? Bagaimana caranya? Nah, itu mungkin lebih ke bagaimana. Pertanyaan bagaimana lebih mengarah ke sana sebenarnya. Dari situlah kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa membuat sebuah ringkasan tentang berita. Ringkasannya dari mana? Ya dari pertanyaan tadi. Dari pertanyaan 5W plus 1H. Jadi kita harus tahu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimananya dulu. Setelah itu, setelah informasi itu lengkap, kita jadikan sebuah karangan, sebuah ringkasan yang akhirnya mengarah pada kesimpulan kita. Dan ringkasan itu sebaiknya menggunakan kata-kata kita sendiri. Karena yang mengetahui, yang menganalisis dari berita ini adalah kita sendiri. Jadi lebih baik bahwa ringkasan tersebut menggunakan kata-kata kita sendiri. Seperti itu. Di dalam berita ada sebuah prinsip yang dinamakan segitiga terbalik. Kalau kalian tahu bentuk segitiga, itu adalah satu sisinya ada di atas. Kalau kalian menggambar segitiga, seperti ini contohnya. Kalau kalian menggambar segitiga, pasti seperti ini kan jadinya. Nah, di dalam berita, itu ada prinsip yang namanya segitiga terbalik. Sehingga segitiganya harus kita balik seperti ini. Oke. Apa maksudnya segitiga terbalik? Kalau kita lihat dari bentuknya, segitiga terbalik itu bisa kita maknai sebagai dari atas ini adalah berita yang umum dulu. Paragraf pertama di dalam berita itu biasanya membahas sesuatu yang umum. Semakin ke bawah, kita bisa selesaikan bahwa ini semakin mengerucut. Sehingga bisa dimaknai bahwa berita semakin ke bawah, semakin kita baca semakin lama, berita itu akan semakin jelas. Misalnya kebakaran di sini, itu adalah sesuatu yang sangat umum. Ketika kita ke bawah, kita akan menjumpai bahwa semakin lama kita tahu, oh siapa yang menyebabkan ini, oh di mana ini, terus akhirnya lama-lama bagaimana solusinya dan segala macam. Ada yang saksi juga yang ngomong. Di situ akhirnya kita mengetahui bahwa oh berita ini semakin lama semakin kita tahu. Jadi dari umum ke khusus, semakin khusus. Jadi semakin lama kita membaca berita, dari awal yang awalnya cuma umum saja, itu semakin ke bawah akan semakin jelas. Itu yang dinamakan prinsip segitiga terbalik. Dari sini kita sudah tahu tentang apa itu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita kita bisa cari dengan 5W plus 1H. Lalu kita bisa membuat ringkasan dari situ dengan 5W plus 1H dan menggunakan kata-kata kita sendiri. Ingat, kita harus menggunakan kata-kata kita sendiri. Latihlah kebiasaan kalian menulis dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jangan meng-copy paste, jangan meniru, jangan menyalin dari kata-kata orang. Lebih baik jelek dengan kata-kata sendiri, atau jelek atau bagus dengan kata-kata sendiri, daripada kita harus menggunakan kata-kata orang lain. Setelah itu, kita juga sudah mengetahui tentang prinsip dari berita, yaitu prinsip segitiga terbalik. Yang mana berita itu dari awal menjelaskan sesuatu yang umum, paragraf kedua semakin khusus, paragraf ketiga semakin khusus lagi, dan semakin lama semakin khusus. Semakin jelas apa yang kita ketahui dari berita tersebut. Untuk hari ini, pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian memahaminya. Dan selanjutnya kita akan membahas soal-soal. Terima kasih.
Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat dengan baik, bisa kalian terima dengan baik. Tetap semangat, meskipun di masa ini kita sedang sulit karena kita tidak bisa bertemu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, semoga kita bisa bertemu di dalam keadaan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.